Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertambahan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan atas sarana dan prasarana yang terus meningkat. Hal tersebut menuntut adanya pembangunan di berbagai sektor, seperti pembangunan di sektor konstruksi. Pembangunan di sektor konstruksi yang semakin meningkat menuntut pihak pelaksana pembangunan untuk menyelesaikan aktivitas proyek dengan lebih cepat dan efisien. Pada pelaksanaan proyek konstruksi, umumnya banyak menghadapi permasalahan, baik berkaitan dengan waktu, biaya, maupun mutu. Ketiga hal ini dikenal sebagai segitiga manajemen konstruksi, di mana terdapat 3 kendala yang saling mempengaruhi kualitas dari proyek konstruksi. Kegagalan manajemen dari salah satu kendala tersebut dapat menimbulkan kerugian yang besar dan menghambat proses pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, pekerjaan konstruksi harus direncanakan dan dikendalikan dengan baik sehingga tidak terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan yang dapat berakibat pada peningkatan biaya proyek konstruksi. Salah satu teknologi informasi yang mempermudah perencanaan dan pengendalian proyek adalah Building Information Modeling atau BIM. BIM atau BIM merupakan salah satu teknologi informasi di bidang AEC, Architecture, Engineering, Construction yang mampu mengkoordinasikan seluruh informasi di dalam proyek berbentuk permodelan. Penerapan BIM dapat dilakukan menggunakan berbagai macam software, di antaranya adalah Autodesk Revit dan Autodesk Robot Structural Analysis. Autodesk Revit merupakan salah satu program bantu berbasis BIM yang membantu pendokumentasian proyek secara lebih nyata dengan pemodelan 3 dimensi. Kelebihan dari software ini yaitu mampu menampilkan semua gambar yang dibutuhkan, menampilkan berbagai schedule, melakukan perhitungan material take-off yang mampu menghasilkan Bill of Quantity atau BOQ, ataupun rencana anggaran biaya atau RAB, serta kemampuan import dan ekspor ke beberapa format lainnya. Pemodelan yang ada di Autodesk Revit dapat diintegrasikan secara langsung dengan Autodesk Robot Structural Analysis, sehingga mampu melakukan analisis lanjutan pada struktur yang lebih besar dan kompleks secara cepat dan tepat. Bangunan yang kami analisis adalah gedung Yogyakarta International College Student Apartment atau YICS Apartment yang terdiri atas 9 lantai dengan struktur berupa beton bertulang. Pembangunan gedung YICS Apartment dilaksanakan di Jalan Avandi, Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Gedung YICS Apartment dirancang sebagai gedung yang ramah terhadap gempa bumi. Karena dibangun di wilayah yang memiliki riwayat serta risiko terjadinya gempa bumi. Terdapat 2 metode analisis beban gempa pada struktur ini, yaitu analisis dinamik respons spektrum dan analisis dinamik riwayat waktu atau time history. Tahapan dalam analisis struktur pada proyek ini dilakukan dengan beberapa tahap, dimulai dari permodelan struktur yang meliputi pendefinisian material dan section properties, analisis pembebanan, analisis respons spektrum dan riwayat waktu, serta evaluasi hasil analisis pada struktur. Berdasarkan hasil analisis tersebut, struktur gedung Yogyakarta International College Student Apartment telah memenuhi persyaratan dikarenakan struktur sudah memenuhi atau dapat dikatakan aman terhadap partisipasi massa, deformasi atau defleksi struktur, periode fundamental, gaya geser dasar, dan simpangan antar tingkat, baik dengan metode respons spektrum maupun riwayat waktu. Adapun setelah dilakukan perhitungan BOQ, dapat disimpulkan bahwa proyek ini membutuhkan kuantitas beton sebesar 4.836,11 meter kubik, tulangan BJTD 42 sebesar 434,61 ton, tulangan BJTD 30 sebesar 135,88 ton, dan backcasting sebesar 39.724,98 meter persegi.